Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle yang mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Seperti biasa, topik yang kita bawain pasti selalu seru. Karena kalau sama kita semua jadi seru, ya nggak Shell? Bener banget. Hari ini kita mau membahas satu topik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Wah, apa tuh? Yaitu friendzone. Wah. Karena friendzone nanti orang pada main di situ. Oke, kalau ngomongin friendzone pasti para pendengar kita udah tahu banget lah ya. Apa sih friendzone itu? Atau mungkin beberapa di antara kalian nih pernah jadi korban friendzone nih. Waduh, ini kita memilih topik ini, apakah kamu pernah? Waduh, ya. Nanti kita spill ya guys. Boleh. Curhat biar para pendengar kita nih tahu ya, Shell, saya dan Michelle tuh pernah menjadi korban friendzone atau tidak? Apa jangan-jangan pelakunya? Waduh. Nanti kita spill, tenang aja guys. Nah, sebelum kita masuk ke sesi mencurhat ya, kita bahas dulu nih dikit, apa sih friendzone itu? Mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang bingung ya. Friendzone apa sih? Kok namanya mirip time zone? Nanti dikira tempat bermain bersama teman lagi. Kalau Amazon sungai ya. Nanti ada piranha, bahaya ya. Oke, jadi friendzone itu adalah suatu kondisi atau suatu keadaan lah ya, di mana ada dua orang, umumnya sih cewek dan cowok ya. Jadi mereka nih temenan lama, terus lama-lama salah satu tuh punya perasaan nih, baper lah ya istilahnya ya. Iya. Tuh pengen lebih dari temen, tapi sayangnya dia nggak berani jujur, karena dia takut kalau misalnya dia jujur nanti temennya ini malah ilfeel, terus nanti malah pertemanannya bubar, terus nanti malah jadi orang mati ya kan. Merusak pertemanan mereka kan. Terus bisa juga yang baper ini tuh udah jujur ya, udah ngomong gue suka sama lo, tapi temennya agak punya perasaan yang sama, jadi kita tepuk sebelah tangan, aduh sakit banget ya. Orang tepuk tangan aja butuh dua tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Makanya, ini bertepuk sebelah tangan doang gitu kan. Kita tepuk tangan dong, aduh sedih banget, sedih. Oke, terus mungkin pada bingung ya, gue nih lagi menjadi korban friendzone, apa jangan gue nih pelakunya? Pokoknya pada bingung lah, sebenarnya tuh friendzone itu tuh ciri-cirinya kayak gimana sih? Nah sekarang ini ya benar sekarang kita mau kasih tahu ciri-ciri kalau misalkan kalian sedang terjebak friendzone. Ya, langsung aja kali ya kita masuk ke ciri yang pertama. Yang pertama, kamu selalu berinisiatif tapi dianya enggak ya. Ini pasti langsung keinget-inget nih pendengar kita nih, wah iya juga ya gitu. Langsung, aduh selama ini nih yang inisiatif gua sama dia apa gua doang nih ya. Karena biasa kan orang kalau lagi suka sama seorang itu kan emang rasa inisiatifnya tuh tinggi banget ya. Entah mencari tahu hal-hal yang dia suka, abis itu nanti beliin yang dia suka, terus ngirimin makanan dan lain sebagainya. Pokoknya inisiatifnya tuh tinggi banget gitu ya. Tapi kalian tuh harus sadar gitu ya, apakah inisiatif kalian tuh sama gitu dengan inisiatifnya dia? Apa jangan-jangan kalian dong yang terlalu inisiatif tapi dianya diem-diem doang? Itu tuh perlu dipertanyakan sih guys, kalau misalkan yang inisiatif cuma satu pihak doang. Oke, terus yang kedua, membicarakan perempuan lain. Wah. Bukan cuma perempuan tapi bisa juga membicarakan laki-laki ya, karena kan yang baper itu kan bisa aja yang cewek, bisa aja yang cowok ya kan. Nah, kalian tuh harus sadar guys, ketika kalian lagi ngobrol nih ya, lagi saling curhatnya, kalian tuh mesti dengerin ini orang sering menyebutkan nama orang lain nggak? Bener gitu. Itu kita harus perhatian banget gitu ya. Karena kadang kalau kita terlalu fokus sama nih orang, terus kita nggak fokus sama cerita-ceritanya mereka, kita malah kayak
kayak kita nggak bisa read the signs gitu, kayak iya bener kayak udah kira miskom gitu kan nanti jadinya. Iya, padahal bisa aja kalian nggak sadar gitu kalau sebenarnya tuh selama ini dia tuh menceritakan seseorang yang dia suka, tapi karena kalian terlalu fokus sama orang itu, jadinya kalian tuh nggak sadar gitu sama cerita-cerita dia, jadinya ya sakit hati sendiri gitu guys. Oke, inget ya kalau misalkan lagi cerita nih sama orang yang kalian suka, kalau misalkan lagi cerita curhat-curhat sama doi, kalian tuh harus siap sedia gitu. Kalian harus selalu siap siaga, perhatiin apakah dia sering menyebutkan nama orang lain atau tidak. Kalau misalnya sering nih, misalnya setiap cerita dia sering sebut nama Mawar misalnya. Nah kalian harus mencari tahu Mawar nih siapa nih. Jangan doi gue suka sama Mawar nih, itu perlu diperhatikan ya guys. Bener banget. Oke, kita masuk ciri yang ketiga. Mengabaikan kode yang kamu berikan. Waduh. Biasanya yang sering kode itu cewek. Bener banget. Karena biasanya malu-malu kucing. Iya, gengsi cewek tuh gede banget ya guys. Terus biasanya sering kode gitu, biasanya cewek kodenya gimana sih? Aku udah lama nggak mengkode nih, jadi lupa nih. Gimana ya? Aku juga kok tiba-tiba aku lupa ya ngekode ini gimana ya? Mungkin kita nggak pernah kode kali ya, Shell. Kita selalu ini ya, to the point ya. Kayaknya karena biasanya kita tuh nggak usah nanya tentang orang gitu, kita udah tahu gitu kan. Kayak kita tuh terlalu FBI banget gak sih? Benar. Jadi kebetulan Saida dan Michelle lagi vakum dari dunia perkodean ya. Jadi mohon maaf, kita bingung kasih contoh gimana. Ini sih mungkin kalau kita mau ngodein kalau misalnya kita tuh masih pengen kayak misalnya kita lagi pergi nih sama orang ini gitu kan, lagi hangout gitu kan, terus orang ini udah ngajakin balik, sedangkan kita sebenarnya masih mau jalan atau apa gitu. Biasanya kita tuh ngodein kayak ke situ dulu aja yuk, atau mau beli ini dulu nih, misalkan mama aku ulang tahun nih, mau beli kado dulu gitu kan. Ya entah kayak gitu kan, biasanya kan kita kan suka kayak gitu ya, nyari alasan yang lain supaya sebenarnya kita masih pengen ketemu nih orang gitu kan, tapi dianya mungkin ada urusan apa atau gimana, akhirnya kita cari alasan aja gitu kan, tunggu dulu dong, abis ini mau ini dulu kan. Itu sering banget sih. Dan tapi kalian tuh harus sadar ya guys, kode kalian itu baik atau tidak, karena kalau misalnya kadang kan cewek suka kalau cowoknya nggak peka ya, tapi bisa jadi memang cowoknya yang pura-pura nggak peka, atau kode kita kurang peka gitu ya. Kadang tuh emang harus ngodenya tuh bener-bener ngode banget gitu ya, biar cowok tuh peka gitu, karena susah banget bikin cowok peka. Tapi bisa jadi sebenarnya cowoknya tidak peka, tapi pura-pura nggak peka, jadi pura-pura apa sih maksud lo apa gitu. Nah kalau misalnya bener sih, itu bener sih, karena aku pernah ngalamin itu. Waduh. Ini nanti gini ya nih. Apa tuh, gimana? Spill. Aku tuh lagi ada acara ulang tahun gitu kan. Nah ada aku sama satu orang ini gitu kan. Nah terus habis itu satu orang ini tuh kayak dia lagi duduk gitu kan di kursi. Nah terus aku ngeliat nih dia duduk sendirian gitu. Terus aku dengan pedenya gitu ya datengin dia gitu kan. Terus duduklah di sebelah dia gitu kan. Terus habis itu dengan harapan ya udahlah ngobrol-ngobrol gitu kan, karena teman-teman yang lain tuh lagi pada ngumpul, sedangkan dia sendiri dan ada aku, ya udah kita cuma berdua doang di situ gitu kan. Terus harapanku kayak ngobrol gimana apa gitu kan. Nah cuman sayangnya nggak ngobrol-ngobrol banget gitu loh, kayak cuman kayak cuman dia tahu nih aku datang kayak gitu kan, iya gitu, udah gitu doang. Terus habis itu kayaknya sih ngobrol dikit bentar awal-awal doang, tapi habis itu diem, habis itu akhirnya dia pergi. Nah cuman yang aku kira dulu kayak nih orang nggak peka gitu kan. Nah, tapi kayaknya sebulan setelah itu kita ketemu, terus dia ngomong kayak, gue tahu lu mau deket-deket gue kan waktu itu.
Terus aku dengan malu ya omong, ih kok lu GR banget sih, aku bilang. Emang kadang tuh cowok tuh kadang jadi cowok tuh merasa serba salah juga ya, terlalu peka nanti dibilangnya kegeeran, tapi kalau nggak peka-peka nanti ya ceweknya marah. Jadi ya kepada para cowok di luar sana ya, mohon maaf ya. Ya pokoknya apa? Ini sih buat para cowok atau mungkin cewek-cewek juga gitu ya di luar sana yang mungkin susah gitu ya, kayaknya ngelihat kode gitu ya. Cuman ini sih kalau misalkan kalian ngerasa emang nih orang ngode gitu dan kalian yakin 100%, tanggepin aja gitu, nggak usah ragu-ragu. Karena yang kasusnya kayak aku tadi gitu kan, kemudian baru dia ngomong gitu kan, dan itu juga udah kayak lo udah basi gitu kan, udah kemarin gitu. Jadi kalau misalkan kayak kalian udah ngerasa gitu ya udah tanggepin aja gitu, karena ya apa ya, daripada kan apa ya, daripada antar udah telat akhirnya nggak bisa dibalik lagi waktunya gitu kan. Jadi ya jangan sampai nyesel sih gitu. Iya benar ya, pokoknya soal kode mengkode tuh alangkah baiknya jika langsung to the point aja sih guys ya. Apalagi buat kalian yang masih temenan nih ya, terus ngode tapi dianya pura-pura nggak peka atau dianya nggak peka sama sekali, ya siapa tahu memang dia tidak punya rasa sama Anda, jadi siap-siap mundur ya. Oke, kita masuk ke ciri yang keempat, ciri yang terakhir, yaitu selalu mengenalkanmu sebagai teman. Nah ini tuh sering banget ya kalau misalnya kalian udah deket nih sama, misalnya cewek-cowok udah deket lama, terus jalan-jalan, terus misalnya ketemu temen kalian, terus temen kalian nanya, siapa nih cewek baru ya, pacar baru ya, terus dia cuma jawab, enggak kok, cuma temen. Ya mungkin kalau sekali dua kali masih wajar kali ya, masih malu-malu kucing gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap ketemu sama orang terus dia selalu memperkenalkan kamu hanya sebatas temennya doang, ya udah berarti itu sudah pertanda kalau cintamu bertepuk sebelah tangan. Iya, jadi ya kalau misalnya deket sama orang nih ya guys, terus kalian ngerasa kayaknya dia baper juga deh sama gue, kayak kita sama-sama baper deh. Alangkah baiknya jika ditanyakan terlebih dahulu ya, karena kan gak lucu kalau misalnya kalian ngaku dia pacar kalian tapi dia ngakunya cuma temen doang kan. Iya, makanya bahaya itu ya. Oke, kita udah selesai nih membahas ciri-ciri kalau kalian sedang terjebak friendzone. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru. Wah. Apalagi kalau bukan sesi curhat-mencurhat. Oke, mungkin boleh dibuka ya sesi curhat-mencurhat ini dari Michelle ya. Waduh. Mungkin dikasih ini dulu ya, dikasih apa tuh abstraknya dulu ya. Di friendzone ini Michelle sebagai korban atau sebagai pelaku? Oke. Jadi di kasus friendzone kali ini gitu, aku sebagai korban sih. Aduh, sedih banget cinta. Oke, langsung aja di semua Shell. Oke. Ya ampun, semoga orangnya nggak denger ya, karena ya ampun kalau orangnya denger aku malu. Kan pakai nama samaran. Oke, kita bikin nama samaran dulu kali ya. Nama samarannya siapa ya? Oke, kita kasih nama samaran Prancis. Oke, boleh. Prancis. Kebetulan aku sama Michelle lagi belajar bahasa Prancis, jadi itu langsung terlintas di pikiran aku. Iya, kita lagi belajar bahasa Prancis supaya ya keren gak sih, kayak kita ngomong Prancis gitu kan. Jadi kita kalau dapet cowok Prancis kan kayak Oke, kita lanjut. Oke, kita sebut aja namanya Prancis ya. Jadi sebenarnya awalnya aku gak kenal sama Prancis sih. Emang iya semuanya gak kenal ya awalnya. Cuma gini, jadi si Prancis ini tuh ceritanya adalah seseorang yang sebenarnya tuh aku nggak deket sama dia. Jadi kayak aku kenal karena kenalnya tuh jauh gitu lah ya. Jadi kayak kenalnya tuh gimana ya ngomong ya, kayak ya
nggak kenal gitu nggak sih? Gimana ya ngomongnya ya? Gimana ini tuh? Jauh lah ya. Oh iya. Kayak bukan yang dibilang temen ya, temen sih, tapi bukannya kayak deket banget yang kayak. Berarti ya temen apa ya? Ya temen aja. Gitu ya. Temen aja gitu. Oke. Jadi ceritanya ini aku ketemu sama dia itu waktu aku SMP kelas 8. Wow, udah lama ya? Iya, ini udah lama sih, dan aku ketemu sama dia ini di Bali. Wah, ini keren banget nih pertemuannya di Bali. Ya makanya ceritanya aku tuh lagi liburan, soalnya waktu itu tuh liburan kenaikan kelas gitulah ya, biasa gitu kan. Nah, lagi liburan nih ke Bali, aku sama mama papaku sama tanteku, terus sama saudaraku juga gitu. Terus ada nih si Prancis ini itu, dia tuh dateng, terus abis itu awalnya kan aku gak kenal nih, terus abis itu aku ngeliat nih sama saudaraku gitu kan, jadi kita tinggal di villa, terus abis itu dari dalam kamar itu aku sama saudaraku tuh kayak ngeliat gitu kan, kayak wah siapa tuh cakep gitu kan. Nah, awalnya kita udah sebatas itu doang gitu, kayak ya udah cakep gitu kan, selesai gitu. Dan aku juga kayak kayak maksudnya bukan tertarik untuk suka gitu loh, kayak cuman penasaran gitu. Iya, kayak bener-bener kayak penasaran aja gitu, kayak siapa sih kok cakep banget gitu kan. Terus habis itu malam-malam itu dia ini tuh bukan dibilang teman jauh, sebenarnya enggak juga, deket juga enggak, cuman kayak masih dikenal sama keluargaku gitu loh, tapi bukan bagian keluarga juga ya, tapi dikenal sama keluarga aku gitu, jadi sama keluarga aku kenal gitu kan. Jadi ya nggak sedekat itu dan nggak sejauh itulah ya gitu kan. Nah, terus habis itu malam-malam nih ceritanya dia itu diajakin kayak makan malam gitu kan sama keluarga aku. Dinner ya. Jadi dia nggak sendiri sih, dia sama orang tuanya juga gitu kan. Terus abis itu pas awal-awal ya kita nggak ngomong apa-apa sih, kayak cuma kayak hai, nama aku ini gitu kan, udah gitu doang, kayak namanya juga baru ketemu kan pasti malu-malu kan. Ya udah itu, terus habis itu aku sama saudaraku udah, terus pas dia mau pulang, papaku tuh ngomong suruh tuker-tukeran nomor HP gitu kan. Wah, Papa Michelle nih ini ya, peka ya. Nah, biar tuker-tukeran, biar temenan gitu kan. Aku tuker-tukeran nomor HP sama dia, terus saudaraku juga gitu. Udah ada tuh. Terus biasa kan abis tuker-tukeran nomor HP itu biasanya kita ngetes dulu lah ya gitu kan, kayak udah masuk belum, udah masuk ya. Kan. Pas itu kayak cuma tes biasa aja, kayak ya udah tes udah masuk, oke udah bye bye gitu kan. Nah, terus pas aku udah di kamar gitu sama saudaraku, terus aku mau tidur, tiba-tiba dia ngechat lagi. Aku lupa dia ngechat apa, tapi dia ngechat, terus habis itu aku jawab, terus aku bilang ke saudaraku, ini dia ngechat lagi dong, bilang gitu kan. Terus kita berdua tuh kayak, wih gini kan. Terus habis itu ngechat, dan ngechatnya tuh lumayan lama gitu. Selama aku di Bali tuh kurang lebih semingguan itu kita chat-chatan terus gitu kan. Dan ngechatnya itu kayak friendly banget gitu loh, maksudnya kayak yang kayak lagi di mana sekarang gitu kan, lagi ngapain, atau ya model-model chat-chat yang begitu lah ya, kayak orang PDKT tapi kita nggak kayak gitu, gimana ya, kayak gitu deh. Terus kalau nggak salah abis pulang dari Bali itu kita masih chat-chatan dikit sih, masih chatan bentar. Abis itu lose contact gitu, karena dia fokus sama sekolahnya, dan aku juga ya fokus sekolah, terus kayak udah agak lupa lah gitu kan, karena kan masih juga kita baru kenal kayak gitu doang gitu kan. Terus cuman kita beberapa kali masih chatan, kayak misalkan ngucapin happy birthday gitu kan, dan itu kayak ya udah setidaknya setahun sekali, ya 2 kali lah ya, karena aku ngucapin dia ngucapin aku gitu kan, kayak masih ya udahlah gitu kan. Terus paling habis itu kayak cuma nanya-nanya apa kabar deh gitu doang gitu kan.
Nah sampai pada 2 tahun yang lalu lah ya, 2020, itu tuh tiba-tiba dia ngechat aku lagi gitu. Oh my God. Awalnya nanya apa kabar gitu-gitu kan. Terus nanya-nanya tentang kuliah dan lain sebagainya gitu, dan aku kira kayak ya udahlah ya, cuma kayak gitu doang gitu kan, gak ada yang spesial gitu kan. Dan apa ya, pada saat itu sebenarnya aku ngerasa aku masih nggak tahu sih sebenarnya aku tuh suka sama dia apa enggak gitu kan, karena kayak pertemuan tatap mukanya tuh cuma singkat banget gitu, cuma saat aku hari di Bali itu doang gitu kan, dan itu juga kayak cuma gitu doang gitu loh, kayak kita nggak ngomong nggak apa-apa juga, nggak pernah callan juga, jadi kayak ya udah gitu. Jadi aku nggak tahu sebenarnya suka apa enggak, tapi yang aku tahu setiap dia ngechat aku tuh kayak seneng gitu kan. Oke, ya berarti ada rasa dong, ada rasa suka. Nah itu dia. Terus abis itu dia ngechat, dia nanya ke aku, kamu masih punya nomornya ini nggak, nomornya saudaraku gitu, dia nanya nomornya saudaraku gitu kan. Terus aku bilang ada, kenapa gitu kan. Terus dia ngomong, boleh minta nggak, soalnya nomornya hilang di aku gitu kan. Terus aku nanya ke saudaraku boleh ngasih apa enggak, terus boleh katanya, ya udah aku kasih kan tuh. Terus aku nanya emang kenapa gitu kan, kenapa nanyain nomornya si saudaraku ini gitu. Terus dia ngomong nggak apa-apa kok, cuma buat nyapa-nyapa aja. Oh ya udah gitu kan. Terus saudaraku juga nggak ngomong apa-apa sih, dan aku juga nggak nanya-nanya. Maksudnya aku juga mikir kayak ya udah biarin aja, mau nyapa doang gitu kan. Terus besoknya dia ngomong gitu kan, aku suka sama saudara kamu, dia ngomong gitu kan. Di situ ya ampun, agak muncul perasaan kayak ya gitu kan. Kayak nah kalau udah ada kata ya, berarti kamu suka sama dia, Michelle. Ya. Kayak aku udah kayak ya dia suka sama saudara gue sendiri. Tapi kamu belum pernah bilang, belum sempet bilang gitu. Belum. Gue suka sama lo, gue nyambung. Ya. Belum pernah bilang. Terus jadi kayak ya udah, dia nggak tahu gitu kan. Ya terus dia cerita nih gitu kayak aku suka sama saudara kamu gini-gini, dan akhirnya ya aku ngebantuin dia buat deket sama saudara aku. Ya ampun, gitu. itu untuk berada di posisi Michelle tuh itu berat banget sih guys. Itu ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu ya. Iya makanya, dan itu berat banget. Dan karena gini, beratnya itu bukannya nih ngebantuin ya, tapi beratnya itu adalah di kita jadinya jadi sering ngechat, sering share feelings, tapi feelings dia bukan buat aku, buat orang lain. Di situ yang beratnya di situ gitu loh. Jadi aku nggak ada masalah sih dia maksudnya suka sama saudara aku dan ngedeketin saudara aku, tapi yang jadi masalah adalah dia jadi sering ngechat, terus sering lebih terbuka lagi. Dan aku ini orangnya tuh gampang banget fall in love ya, gampang banget sumpah, demi apapun. Gak apa-apa loh, daripada gampang membenci, lebih baik gampang mencintai. Ya itu kayak jadi kadang tuh orang ngasih attention dikit aku kayak bisa langsung suka gitu kan. Nah, cuma kayak aku kayak makin gede makin sadar kayak nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dikit-dikit lo suka sama orang, dikit-dikit lo jatuh cinta lah apa gimana gitu kan. Kayak aku kayak mengontrol perasaan aku sendiri gitu kan. Terus dia kayak nanya gimana nih caranya supaya aku bisa ngedeketin saudara kamu nih gini gitu kan. Terus ya udah aku kayak ngasih saran lah, ngasih pendapat gitu kan. Terus habis itu juga aku kayak mencoba untuk mendekatkan mereka melalui saudara aku ini juga gitu kan. Jadi kayak kayak nyoba buat kayak udahlah lu coba aja gitu sama dia gitu kan. Nah terus si saudara aku tiba-tiba ngechat kalau dia ngomong dia nggak nyaman gitu loh sama si Prancis ini gitu kan, dan nggak suka sama si Prancis ini, padahal si Prancis ini suka gitu kan. Terus si Prancis ini juga mau nyerah gitu, katanya udahlah nyerah aja gitu kan. Terus habis itu aku masih ngomong kayak jangan gitu kan, coba dulu gitu, belum lama juga kok ininya kayak PDKT-nya gitu kan. Terus kayak pokoknya aku kayak nyoba untuk kasih tahu ke mereka kayak ayolah coba dulu gitu kan. Terus habis itu aku juga coba ngasih tahu ke si Prancis ini buat kayak ayo masih kerja keras lah, masih
masih panjang perjalanan lo gitu kan. Terus akhirnya ya udah dia terusin, dan udah beberapa lama dia juga, si saudaraku ini masih nggak mau juga dan malah deket sama orang lain. Akhirnya pas si Prancis ini tahu kalau saudaraku deket sama orang lain, dia akhirnya mundur gitu kan. Nah, pas dia mundur itu beberapa hari itu dia kayak sedih dan lain sebagainya lah ya. Dia sedih terus kayak apa namanya nggak dapet dia dan lain sebagainya. Dan dia itu kayak apa ya, sambil dia tuh juga kayak ngirimin voice note dan lain sebagainya. Saya kira aku dengar suaranya dia dengar suaranya dia, terus kayak aku jadi makin ngerasa apa ya, kayak makin muncul perasaan gimana gitu kan. Itu tuh lucu banget deh, dia sampai apa namanya, dia mau ngirim voice note gitu deh. Makanya terus kayak dia ini tipe orang yang kalau misalkan ngechat tuh bukan yang singkat-singkat, apa ya, maksudnya bukan yang biasanya kebanyakan kalau sama cowok tuh ngechat tuh singkatnya tuh kayak gitu. Udah jelas banget sih, ya ampun, jatuhnya malah kita yang bawel gimana-gimana, tapi padahal dianya yang terlalu singkat, dasar. Iya, nah tapi kalau ini tuh kayak malah kebalikannya, aku malah ngerasa kayak ngejawabnya terlalu singkat, dia tuh kayak langsung banyak, langsung panjang gitu. Yang rame gitu ya. Kayak rame. Seru. Terus apa ya udahlah, terus kayak udah cerita kayak gitu, terus aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak ntar kalau misalkan jodoh juga ketemu kok, aku bilang kayak gitu. Amin. Terus ya udah, terus setelah itu udah tuh nggak ngechat lagi gitu kan. Terus ya udah deh, sebenarnya gitu doang sih. Tapi sampai sekarang dia nggak tahu sih kalau aku pernah punya perasaan. Aduh, ini perlu nggak sih nanti selesai rekaman nih kita kirim ke orangnya Shell biar dia tahu gitu. Dan aku nggak tahu sih, aku mesti kayak pengen ngasih tahu atau enggak, karena kayak tadi yang kayak pas saya bilang di awal-awal ya guys, yang tadi itu kayak kadang kita nggak mau memutuskan ini karena ya takutnya ntar kita malah apa ya kayak ngerusak pertemanannya gitu kan. Jadi aku juga takut gitu loh kalau misalkan sebenarnya kan peluangnya cuma 2 ya, probability-nya cuma 2. Kalau misalkan aku ngasih tahu nih orang bakalan kayak jadi ngejauh atau kayak makin deket gitu kan. Nah, karena aku takutnya kalau jadi ngejauh kan ya udah gitu kan, kayak friendship-nya udah sampai situ aja gitu. Dan sedangkan menurut aku dia jadi temen juga kayak dia temen yang baik gitu loh. Jadi kayak aku nggak mau mengambil chance kalau misalkan nih orang jadi ngejauh gitu. Jadi makanya aku nggak tahu apakah aku mau jujur ya atau enggak gitu. Cuman hai Prancis, kalau misalkan kamu denger. Aduh Prancis lu gemes banget. Tapi dia kesel banget, gue kesel deh. Kalau misalkan di Prancis denger gitu ya, cuma mau bilang aja kalau kayaknya aku suka deh. Ya ampun, gila. Oke, udah segitu aja dulu deh, jadi malu. Udah, nanti pokoknya kita harus kasih pokoknya kita harus suruh dia denger deh. Kalau perlu nanti gue DM dia, Shell, gue bilang lu dengerin dari awal sampai akhir, titik. Ya ampun ya. Tapi kan kalau dari ceritamu ini kan kamunya bertepuk sebelah tangan, terus dia juga bertepuk sebelah tangan kan. Nah kan tuh sama-sama sebelah tangan kan. Nah cocok deh berdua biar bisa tepuk tangan kan. Itu memang udah direncanakan, itu sudah berjodoh ya. Nah, itu tinggal tunggu tanggal main aja guys. Iya, pokoknya kalau Tuhan mengatakan berkehendak gitu ya, bolehkan gitu ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau ternyata kata Tuhan nggak boleh ya juga nggak apa-apa sih. Artinya mungkin memang bukan dia orangnya ya kan. Jadi ya udahlah, aku menunggu jalan Tuhan aja kayak gimana. Asik amin. Tapi kalau mau cepet sih nggak apa-apa, ntar nih aku kasih nih linknya ya Shell ke dia biar aku seru dengerin, tenang aja, bisa diatur. Oke, kayaknya kita lanjut ke cerita kamu nih. Aduh, kamu nih korban atau pelaku nih? Makin lama bikin podcast ASKR, makin banyak sesi curhat-mencurhat, kayaknya orang-orang makin tahu ya, saya jahat bener ya kayaknya.
Waduh. Di sini saya menjadi pelaku, guys. Waduh, menjadi pelaku loh, guys. Ya ampun. Kalau misalnya kalian ingat di podcast kita yang apa tuh yang kemarin yang kita ada cerita juga. Kepastian ya. Ya kepastian. Karena aku ada juga tuh yang jadi pelaku. Wah, emang ini. Nah, ini aku menjadi pelaku lagi. Tapi ini pas SMP sih. Nah, pas SMP kan masih minim banget ya soal friendzonan ya. Apalagi aku apa sih namanya kudet gitu ya, kagak tahu apa-apa gitu. Maksudnya orang udah tahu istilah ini, aku tuh masih nanya emang itu artinya apa gitu. Termasuk friendzone. Nah, dulu tuh aku belum mengenal istilah friendzone. Nah, jadi ini sih orangnya nggak bakal dengar juga sih, jadi juga nggak apa-apa. Tapi tetap aja gue kasih nama samaran, nggak mungkin gue sebut orang ya. Kasih nama siapa ya? Siapa ya, Shell? Kamu tahu kan orangnya? Aku udah pernah cerita. Tahu nggak sih orangnya? Kamu tahu harusnya. Kita kasih nama samaran. Oh, aku tahu. Apa? Aku nggak tahu sih dia bang. Kemungkinan besar sih dia nggak akan denger ya. Tapi kalau misalnya denger ya udah ini cerita tentang lo. Dan gue mengakui kalau gue pelaku dari. Jadi kita sebutnya Panda karena dulu aku kan suka burung hantu kan guys, suka owl kan. Jadi dia panggil aku itu. Wah. Jadi kan masih SMP ya guys, masih alay-alaynya. SMP tuh masih kayak yang kayak anak kecil banget ya. Iya masih alay-alay gitu. Tapi alay kita nggak pakai ayah bunda sih Asia. Itu geli banget sih. Itu tingkat alay paling tinggi sih. Bener-bener. Tapi kalau ngomong ya kita ngomongnya pakai nama sih. Cuman maksudnya owl sama panda itu cuman untuk nge-rename lain doang. Terus ya kalau sesekali ya ngomong gitu. Ya pokoknya gitu lah ya panda, halo panda. Nah, jadi awal-awalnya ini bukan GR ya, tapi aku lupa awal-awalnya gimana, tapi dia duluan yang suka sama gue. Pokoknya kita sekelas itu. SD-nya tuh beda sekolah. Nah, terus kan kelas 7 tuh sekelas kan. Aku tuh belum masih kelas 7, anak-anaknya kan cuma itu doang kan yang main sama, maksudnya aku main sama anak yang udah aku kenal doang dari SD. Nah, dia kan orang baru ya, belum kenalan gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa deket-deket gitu ya, aku juga lupa ya. Terus karena udah lama sih dari SMP, terus yaudah dia ternyata suka sama saya. Dia kayaknya salah saya juga ya, karena aku kan nggak ngerasa. Dulu tuh aku ngerasa ya yaudah gue main sama siapa aja gitu kan. Mungkin itu yang menyebabkan dia bisa baper, tapi akunya nggak sadar gitu. Ini kan udah friendzone parah ya. Duh, gue jahat banget ya Allah. Dulu tuh SMP kita ada Karawisata ke Bandung. Aduh, gue banget. Habis itu kita ya udah sekelas kan satu bis kan. Cuman ya aku duduknya sama teman-teman aku yang cewek kan. Ya udah tuh Karawisata lah seperti biasa. Nah, penutupan Karawisatanya itu kita ke Trans Studio Bandung ya kan. Nah, di Trans Studio Bandung itu kita ya udah kita main dah terserah, tapi pokoknya sore tuh kumpul lagi untuk pulang gitu kan. Awalnya tuh aku sama teman-teman aku kan, ada tuh lah kita berkelompok gitu kan. Terus aku inget banget itu di Trans Studio Bandung itu kan ada rumah hantu. Iya kan? Karena waktu itu aku nyariin, aku tuh sama, karena kita beda kelas ya dulu guys. Iya. Jadi sama teman-teman kelasku gitu kan. Aku nanya, ada yang ngasain kemana sih? Itu lagi masuk rumah hantu sama ini. Oh, aku bilang gitu kan. Sumpah. Nah, jadi aku terus di depan rumah hantu itu ada mas-mas penjaga kan, tapi mas-mas penjaganya itu tuh udah pakai baju yang malaikat pencabut yang itu loh, terus yang bawa tongkat itu aku inget banget. Terus satu temenku dia takut gitu kan, tapi malah dikejar-kejar gitu sama mas-masnya. Nah, waktu itu tuh temenku itu sama pacarnya. Habis itu si panda ini baru keluar dari rumah hantu sama temen-temennya. Habis itu dia ngomong udah masuk aja, kagak apa-apa, nggak serem gitu kan. Aku nggak mau kan, tapi si temenku yang sama pacarnya ini mau masuk kan. Ya sudahlah, saya ikutlah, saya mengekor dari belakang. Ya udah akhirnya masuknya sama panda.
Nah, ya kan gue kan emang dari awal udah nggak mau ya, jadi jangan salahin gue kalau misalnya gue takut. Habis itu ya udah pas masuk itu kan, masuk mau naik ke keretanya kan jalannya kan rada muter gimana gitu deh, kalau kamu inget kan. Nah terus kan ada lampu yang goyang-goyang terus bunyi, aduh sumpah aku nggak suka banget kalau masuk rumah hantu tuh ada suara-suara gila itu, gila banget. Habis itu kan gue udah takut ya udah gue pegang tasnya, gue pegang tasnya sendiri, aku yang keluar. Terus ada petir guys di rumah. Lanjut. Nah habis itu naik di kereta, ya udah deh biasa kan. Tapi tuh aku inget banget, biasanya itu kan kalau ngagetin apa sih, hantunya itu kan muncul ya pas kereta kita lewat kan. Tapi nggak tahu kenapa pas kereta aku lewat tuh dia delay gitu loh. Jadi gimana ya, pokoknya mungkin terlalu mepet gitu ya jaraknya sama kereta depan, jadinya tuh hantunya tuh ngagetinnya delay gitu lah. Pokoknya nggak ngerti ya, pokoknya begitulah. Udah tuh jalan gitu, cuman abis itu kan ada orang ya kan, ada sih yang lemparin, aku nggak tahu pokoknya di bagian akhir-akhir atau gimana, pokoknya ada aja orang yang beneran orang gitu, terus dia muncul. Kita kaget ya gitu. Terus aku tutup mata gitu, terus aku ingat ya kan aku tuh tutup matanya tuh pakai tasnya dia gimana gitu ya, pokoknya pakai tasnya dia. Abis itu dia bilang, Kaina kayak tas gue robek deh. Terus aku bilang, emang iya soalnya tadi pas lu tutup mata lu tarik ada bunyi krek, wah mati lah sudah. Habis itu udah deh, sudah tuh selesai lah sudah perumahan tuan itu. Kita keluar. Nah dari situ ya udah akhirnya selama di Trans Studio Bandung itu ya udah kita bareng itu kan. Ya bener-bener yang ya udah main bareng itu kan. Gue masih biasa aja sih di situ. Terus aku yang buat kita mau naik roller coaster, dia tuh takut banget. Tapi dia bela-belain main. Aku kan kita kan suka naik roller coaster gitu-gitu ya Kasial ya, malah naik 2 kali 3 kali gitu. Nah tapi dia tuh takut banget, tapi dia tetap bela-belain naik ya loh. Habis itu ya itu gimana sih bilangnya, kan kita bawa tas, nah tasnya itu ditaruhnya tuh di seberang, jadi kita tuh di sebelah kiri, terus kan kereta. Nah terus tasnya itu ditaruhnya di seberang sebelah kanan deket pintu keluar, jadi kalau kita mau taruh tas harus ngelewatin keretanya dulu, paham nggak? Jadi aku bingung deh guys, semoga kalian paham ya, pokoknya harus nyebrangin keretanya dulu untuk taruh tas. Terus dia dia taruhin tas gue gitu, terus dia tasnya oh my god, yaudah makasih gitu kan. Duduk ya gue senang-senang aja, tapi dia setakut itu kan ya. Aku mikir kalau misalnya memang dari awal lu takut ya nggak usah naik gitu kan, tapi dia tuh maksa, ya udah naik ya udah. Terus aku ingat banget ada aku malu, terus dia bilang boleh pegang nggak? Terus gue bilang nggak, ngapain, nggak usah. Dia bilang kayak gitu, dia bener-bener sambil udah iniin tangannya Michelle, sumpah gue nggak bohong. Itu tuh posisi keretanya gue yang di sebelah kiri, dia yang di sebelah kanan, gue nggak bohong. Dia udah giniin, dia udah buka tangan gini, boleh pegang nggak? Terus gue bilang enggak gitu, ngapain gitu kan. ya karena kan ya kan jahat banget ya Saina ya, maaf ya Panda ya karena kan gue nggak ngerasa, ya maksud gue ngapain gitu. Ya udah deh. Sumpah, apa malunya sampai sini aku ya ampun. Soalnya dari dulu tuh saya tuh orangnya tuh sefrontal itu guys, maksudnya kayak gue nggak mau ya nggak mau gitu loh, jadi kayak ya ampun Tuhan Yesus Kristus aku malu. Oke, lanjut. Ya udah deh, naik deh kereta gitu. Terus terus awalnya dia teriak, abis itu dia diem kan, ya gue panik kan. Terus dia diem, terus dia sambil merem gitu, terus diemnya tuh bener-bener diem merem gitu kan. Ya, gue kan takutnya dia pingsan ya, ntar anak orang pingsan gara-gara gue. Terus gue udah panggil kan, Panda, dia diem dong. Terus lu pingsan ya? Abis itu pas sudah kereta kan, kalau roller coaster di Bandung itu kan maju terus baru mundur lagi kan dia kan. Ini udah pas mundur terus udah pelan-pelan dia masih diem aja. Panda lu pingsan ya? Habis itu akhirnya dia buka mata, oh gue kira lu pingsan. Ya udah deh, kita selesai. Nah terus ada lagi tuh di sebelah roller coaster itu Vertigo. Aku inget banget karena itu seru banget guys mainannya. Vertigo seseru itu yang diangkat, diputer-puter segala macam gitu kan. Sama lagi dia menawarkan, boleh pegang gitu. Sama lagi dia menawarkan, sudah bilang enggak usah. Ya udah kita main, gue ketawa-ketawa,
dia merem diem. Ya kan aku takutnya dia pingsan lagi ya, gue panggil lagi, Panda lu nggak pingsan kan? Dia diem aja, tapi abis itu udah untungnya dia nggak pingsan kan. Abis itu aku lupa sih, pokoknya kita ada sempet main yang arung jeram gitu ya. Ya pokoknya yang itu. Iya nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak sampai deh, soalnya nggak bawa baju ganti gitu deh. Nggak tahu deh, seingat aku sih nggak jadi naik. Terus apa lagi ya? Udah sih kalau nggak salah udah selesai tuh di Trans Studio Bandung. Abis itu kita bisnya pisah. Kita bisa pisah karena itu kan sesuai nomor absen gitu deh kalau nggak salah deh. Lupa gimana. Pokoknya cuma jadi kita tuh ada 3 kelas. Iya kan, kita 3 kelas. Iya. Tapi bisa cuma 2 kalau nggak salah ya. Pokoknya dibagi gitu deh. Nah, dia tuh nomor absen awal kan. Aku nomor absen akhir kan. Jadi kita pisah bis, terus bisnya tuh sebelah-sebelahan kan. Nah itu kita lagi berhenti di rest area. Terus kan udah nih aku kan nggak turun kan. Habis itu ya udah aku jalan-jalan doang tuh di bis, ngobrol-ngobrol sama temanku. Terus ada dia deh muncul tuh di bis sebelah. Terus dia ya udah gue dada balik ya udah. Ya udah kita dada terus kita dada karena kan itu bisa masih sepi kan, masih nungguin yang ke toilet lah, yang jajan dan lain sebagainya. Udah kita dada terus ada ibu matematika, guru matematika, terus dia aku ingat banget sih ibu gurunya tuh nengok ke dia kan, ke si Panda, terus dia senyum gitu, cie kayak gitu. Tapi ibunya satu bisa sama Panda, cuman kan kalau orang nge-cie-ciein kan ketahuan kan. Ya udah ibunya nge-cie-ciein, tapi kita tuh dada-dadan gitu. Ya gue kan kayak, ya di situ aku ngerasa ya kita dada-dadan cuman ya dada-dadahan biasa gitu doang. Ya dada-dada terus udah selesai, terus udah deh sampai lah ke Jakarta. Terus dia dijemput sama bapaknya, ingat banget naik motor. Dia naik motor sama bapaknya, terus kan aku masih nunggu. Terus dia lewat kan naik motor. Terus dia bilang, Dasaina. Dasaina gitu. Ya udah gue dadain kan. Ya udah terus besoknya di sekolah. Aku lupa ini persis besokannya atau berapa hari kemudian. Terus kan ya udah teman-temannya dia kan juga udah pada tahu kan kalau di Trans Studio Bandung ya gue mainnya sama dia kan selama di Trans Studio Bandung gitu kan. Tapi jujur aku emang gak ada rasa apa-apa sama dia ya, karena aku menganggapnya ya udah gitu biasa aja, maksudnya sebagai teman aja gitu. Dan gak tau ya gue nya emang jahat banget ya, aduh maaf banget ya. Abis itu ini di kelas itu lagi mata pelajaran IPA, aku duduk di depan sama temanku cewek, terus dia tuh di meja kedua sebelah kanan. Ya dia di meja kedua sebelah kanan, jadi di belakang kanan aku, gimana tuh ya pokoknya begitulah. Abis itu ada satu temanku, pokoknya dia ada nanya apa gitu, Saina sama Fanda friendzone gitu kan. Aku jujur aja pas itu aku belum mengenal istilah friendzone kan, jadi aku langsung jawab enggak, temen biasa doang. Ya walaupun friendzone itu kan ya emang cinta bersebelah tangan gitu kan. Ya pokoknya intinya aku bilang kalau enggak, kita cuma temen biasa doang gitu kan. Terus mereka kayak gitu. Terus dia merobek kertas dari bukunya, ada tulis sakit loh. Terus dia kasih ke aku, aku baca, iya ditulis sakit loh. Terus dia menitikan air mata. Wah di situ gue langsung, wah mati gue salah ngomong ini ya, aduh saya jabat beneran. Dia menitikan air mata, dia nangis. Dan habis itu terus abis itu aduh maaf banget ya Panda. Abis itu ya udah deh, dari situ dia cuek ke aku gitu. Tapi aku berusaha gue minta maaf bla bla bla. Ya aku udah ngomong minta maaf sih, tapi ya tapi dia masih cuek gitu ya. Aku sangat mewajarkan itu karena memang saya jahat banget ya. Tapi itu tuh jahatnya tuh nggak disengaja ya, maksudnya ya karena pada saat itu aku nggak ada perasaan sama dia. Terus juga pas dulu itu aku ngerasa ya semua tuh sama aja gitu, maksudnya tidak ada apa ya, kalau misalnya yang deket sama aku ya aku menganggapnya sebagai temen gitu, kayak bro kayak gitu doang gitu loh. Nah terus ya udah deh akhirnya kita cek-cekan gimana gitu. Terus ya udah deh, nggak lama kemudian kalau nggak salah dia tuh ya kan anak basket ya, terus dia ada ikut lomba gitu, terus katanya dia jadian sama anak sekolah itu. Tapi katanya dia nggak suka sebenarnya sama anak itu. Ini cuman aku dengar doang ya. Dia tuh nggak suka sama anak itu, dia nembak cuman karena kasihan doang, karena ceweknya udah sedih gitu, nangis gitu. Ya ampun. Jadi pokoknya cuma beberapa hari gitu. Terus aku pas ketemu dia di sekolah, aku bilang, lu dijadian sama ini ya. Sedang
enggak apaan sih gitu, terus sedih banget kenapa nggak diakuin aja pacar gitu. Cuman ya udah sih begitu sih guys, ya saya sebagai pelaku. Tapi abis itu aku udah nggak tahu sih sekarang sih dia, karena udah pokoknya setelah lulus dari, pokoknya itu kan awal-awal SMP kan. Habis itu ya udah, setelah itu udah selesai gitu, udah nggak ada apa-apa lagi, selesai, udah temenan baik sampai sekarang. Ya sebenarnya masih baik-baik aja, cuman kan udah beda sekolah gitu, beda kuliah juga, jadi tidak berkontak-kontakan lagi ya begitu. Aduh parah banget. Karena gini loh, karena menurut aku nih ya, kayak dulu tuh saya tuh orangnya tuh masih polos gitu loh guys, jadi kayak masih belum paham kayak tadi istilah friendzone lah gitu kan. Jadi gimana ya, serba salah juga gitu. Jadi kayak tuh orang udah ngasih kode dan lain sebagainya, tapi pada saat itu kan saya tuh kayak masih belum ngerti gitu loh, kayak nggak ngerti, betul ya, kayak masih ngerti itu. Kayak semua tuh orang yang deket sama dia tuh temen gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu loh. Dan apa ya, sebenarnya ya susah sih, kayak kalau di sini tuh kita nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu kan, karena ya tapi lebih 90% salah gue sih. Aku sih kalau dari penilaian aku ya, kalau dari penilaian aku kayak nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga sih, karena kayak misalkan apa ya, maksudnya orang itu suka sama kamu gitu kan, jadi kayak pastinya dia bakal pengen deket sama kamu, terus habis juga pastinya berharap lah gitu kan. Dan kayak kamunya juga nggak memberi harapan itu, nggak fulfilling kapan dia. Dan aku juga waktu itu kayak nggak tahu gitu kan, kayak bener nggak tahu, karena gue belum bisa see the signs gitu loh, kayak oh nih orang tuh emang suka sama gue, atau sih kayak nih orang tuh emang cuman pengen temenan doang atau pengen lebih gitu kan. Jadinya miskom gitu loh, jadi kayak ya susah juga sih, namanya juga anak SMP ya, masih kecil lah ya, jadi ya gimana gitu. Ya pokoknya sekarang ya dia ya semoga bahagia ya Pandai ya begitulah. Ya berdasarkan cerita aku sama Michelle ya guys, sebagai lebih nggak enaknya sebagai korban sih, karena kalau sebagai pelaku sih itu jahat sih, jangan ditiru ya guys. Ya, pokoknya terjebak di friendzone itu tidak mengenakan ya kawan. Dan sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya kalian suka sama orang yang udah deket banget sama kalian dari lama, karena kan udah saling mengenal satu sama lain kan, terus juga udah tahu baik buruknya dia dan lain sebagainya gitu. Cuman kita nggak bisa mengharapkan dia suka balik sama kita, apalagi kalau misalkan dia tipe orang yang friendly mampus ke semua orang. Nah, bener. Udah, kita nggak bisa berharap banyak, dan kalian nggak bisa berharap, ya boleh sih berharap, cuman jangan terlalu berharap gitu dia bakal suka balik ke kalian, karena kalaupun dia punya perasaan yang sama kayak kalian, itu tidak menutup kemungkinan kalian akan ngerasain sakit hati karena ngelihat dia seakrab itu sama orang lain. Karena saya berpengalaman guys. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi PDKT nih, terus kalian tahu cowok kalian atau cewek kalian tuh friendly-nya tuh gila banget, friendly garis keras yang nggak ada salahnya sih, cuman bagus kalau misalnya dia bisa membedakan ya mana pacar mana teman. Terus kalau misalnya udah pacaran dia bisa jaga jarak gitu. Tapi kalau misalnya sama aja, ya udah nggak usah jadi pacar, jadi teman aja. Orang perlakuannya sama kok pacaran sama ke temen. Benar banget. Tapi percayalah guys, nggak semua orang itu sama ya. Jadi jangan lupa berdoa ya sama Tuhan supaya kalian dipertemukan dengan orang yang tepat menurut Tuhan. Karena percuma kalian ngemis-ngemis pengen deket sama seseorang, tapi kalau Tuhan bilang dia bukan yang terbaik buat kalian, masa kita mau marah kan? Enggak. Iya, benar. Jadi untuk menghindari dunia perfriendzonan ini ya, ada beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba supaya bisa bye-bye friendzone. Benar banget. Oke, di sini cuma ada 3 tips doang sih. Singkat, padat, dan jelas. Ya, semoga jelas ya. Oke, tips yang pertama, mengurangi perhatian padanya. Kalau kalian suka sama orang, pasti hampir semua perhatian kalian fokuskan ke orang ini kan. Kayak yang tadi di awal-awal aku sama Michelle udah bilang kan, kalau suka sama orang tuh kita fokusnya ke dia doang. Iya. Kayak supaya orang ini terus gitu kan. Iya benar. Nah, supaya
kalian tidak terlalu sakit hati ya kalau misalkan kenyataannya dia nggak suka sama kalian, ya alangkah baiknya jika perhatiannya tuh secukupnya aja gitu, perhatian sebagai teman aja, karena kan memang pada kenyataannya posisinya kalian kan ya masih temenan kan di situ, jadi udah perhatiannya sebatas teman aja. Tapi kalau misalnya nanti beneran udah jadi pacar, ya perhatiannya mungkin ditingkatin lagi, tapi ingat perhatiannya secukupnya saja, tetap perhatikan diri sendiri ya. Benar banget. Oke, dan yang kedua, mengalihkan perhatian ke orang lain. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya kita mengurangi perhatian kita ke orang itu sih, ya bisa aja sih kita cara supaya kita bisa mengurangi perhatian ke orang itu ya kita mengalihkan perhatian kita ke orang lain. Tapi jatuhnya ini ya, tapi jangan sampai gitu nggak sih? Itu dia. Ini sih mungkin kayak kalau kita ngalihin perhatian ke orang lain tuh kita bahasa enaknya tuh kayak kita punya teman baru gitu loh. Iya, tapi teman baru ini tuh emang karena kita mau temenan sama orang ini, bukan karena supaya gue ngemikirin dia lagi, udahlah apa aja gue temenin gitu kan. Jangan jadiin pelampiasan ke orang lain. Jadi maksudnya ngalihin perhatian ke orang lain itu adalah coba kita tuh buka diri kita gitu loh, supaya makin banyak teman lagi, makin banyak relasi gitu kan. Dengan begitu kita jadinya nggak kepikiran si orang ini terus gitu kan, fokus kita jadi teralihkan, dan orang-orang baru ini juga bukan jadi pelampiasan gitu, tapi jadi teman-teman baru gitu. Betul banget. Dan tips yang terakhir adalah berkata jujur tentang perasaan kalian. Nah, tadi kan di awal itu kan aku sama Michelle udah bilang kan, friendzone itu kan orang bisa terjebak friendzone itu karena cinta bertepuk sebelah tangan, atau karena dia nggak bisa jujur kan. Nah, ini sih tipsnya sih mengarahkan kita untuk jujur aja ya. Ya sebenarnya bener sih, jujur aja dulu. Terlepas dia suka sama kita juga atau enggak, yang penting kita jujur, yang penting dia udah tahu kalau kita suka sama dia. Jadi ya daripada dia nggak tahu sama sekali. Menurut aku ini tuh penting banget sih, karena kita bisa ambil contoh dari ceritanya aku sama ceritanya Saina ya, kayak di sini perbedaannya kelihatan banget kan. Di ceritanya Saina akhirnya jujur gitu kan, kalau sebenarnya ya gue gak ngerasain apa-apa gitu, tapi dia ngapain gitu, walaupun emang caranya salah gitu kan. Iya, itu salah banget, salah besar. Salah gitu, tapi sebenarnya kayak udah bener, tapi langkah yang diambil udah bener nih untuk jujur, tapi cara menyampaikannya itu yang salah gitu. Iya, benar. Dan maksudnya ya udah kita jadi tahu gitu kalau oke, kita harus jujur, tapi kita jujurnya nggak boleh kayak gitu kan. Dan jujur itu penting banget, karena dari situ akhirnya jadinya nggak berlama-lamaan gitu kan. Sekarang coba kalau kita bayangin kalau misalkan saya waktu itu nggak jujur gitu, dan akhirnya mereka jalan setahun berapa tahun gitu kan, terus nanti udah bertahun-tahun itu baru tuh ngomong kayak misalkan nih si cowoknya ini nembak gitu, sedangkan Sainanya nggak ada perasaan apa-apa, itu malah makin sakit lagi gitu kan. Wah itu sakit banget. Jadi lebih baik jujur gitu ya, daripada ya udah telat gitu, udah kelamaan akhirnya sakitnya malah numpuk-numpuk. Sedangkan kalau kayak ceritaku tadi, sampai sekarang pun aku juga belum ngasih tahu ke dia kan kalau misalkan aku tuh punya perasaan dan lain sebagainya gitu kan. Dan jadinya pas dia itu suka sama saudara aku jadi ngerasa kayak ya dia suka sama saudara gue, ya dia deket sama saudara gue gitu kan. Jadi kayak jadi terpaksa untuk memendam perasaan itu gitu kan. Jadi menurut aku nih, kalau misalkan kalian lagi terjebak di friend zone ini gitu ya, mendingan langsung disampaikan aja gitu loh. Jadi biar orang ini tahu, dan akhirnya jadi jelas itu loh arahnya mau kemana sih pertemanan ini gitu. Walaupun aku sendiri ngomong kalau tadi aku masih takut gitu kan ya, tapi nggak apa-apa, pasti nanti ada waktu yang tepat untuk jujur ya. Jadi ya pokoknya lebih baik jujur sih ya, kita tinggal cari aja timing yang tepat tuh kapan gitu ya, biar karena ya sih sebenarnya walaupun semenakutkan kita confess gitu ya, ngomong ke orang ini jujur gitu, tapi masih ada kemungkinan kalau orang ini masih menerima baik gitu loh. Maksudnya kayak walaupun dia nggak suka juga, tapi masih tetap mau temenan gitu kan. Jadi nggak mungkin nggak selamanya kalau kita confess itu nih orang yang jauh gitu loh. Jadi
ya jangan takut sih menurut aku gitu, karena ya you'll never know if you never try kan. Jadi yes, bener banget. Ya coba aja gitu loh, daripada kita nggak tahu sama sekali terus akhirnya telat, kita nyesel kan. Iya bener. Oke deh, itu dia 3 tips yang bisa kalian coba ya, bisa kalian terapkan dengan cara kalian sendiri. Ya semoga saja itu bisa membantu kalian untuk keluar dari dunia per-friendzonan ini ya guys. Oke, seperti biasa di penutupan, di bagian akhir podcast, aku dan Michelle akan menyampaikan 1-2 kata-kata gitu ya untuk untuk membantu teman-teman ya sebenarnya nggak beda jauh sih sama tips dan obrolan kita pada hari ini ya. Cuman yang mau aku ingetin lagi itu kalau misalnya kalian udah mulai punya perasaan sama seseorang gitu ya, kalian langsung ngomongin aja sih kataku, terlepas dia suka juga sama kalian atau enggak, ya itu urusan belakangan. Yang penting dia udah tahu kalau misalnya kalian suka sama dia, dan ya udah gitu, jangan marah kalau misalnya dia nggak suka sama kalian. Mungkin kalian ngerasa ya tapi kan kita udah jalan bareng, udah nonton bareng, terus dia juga bilang udah nyaman sama gue, tapi jangan salah anggap gitu. Nyaman itu kan nggak harus ini ya, misalnya aku nyaman sama si A tapi bukan berarti aku suka sama si A. Karena nyaman itu kan ada nyaman sebatas temen, nyaman sebatas pacar, dan sebagainya gitulah. Pokoknya nyaman tuh banyak dah. Nah itu kalian harus diperjelas gitu, dia tuh nyaman sama kalian tuh sebagai temen doang atau lebih dari temen gitu. Jadi yang paling penting tuh jangan berharap orang yang kita suka bakal suka baik sama kita. Kadang kita perlu memikirkan yang terburuknya gitu, supaya kalau misalkan memang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita nggak terlalu kecewa karena kita udah memikirkan jawaban terburuknya. Begitulah pokoknya lah kalau dari aku. Kalau misalnya dari Michelle, apa nih yang mau disampaikan ke para pendengar kita? Kalau aku sih ya tadi ya paling terpenting itu kita harus jujur gitu sama perasaan kita gitu. Mau itu menyakitkan orang ini atau menyakitkan kita sendiri atau bagaimana, tapi setidaknya kita jujur gitu dan akhirnya jelas gitu kan arahnya nih friendshipnya mau kemana, terus abis itu harus ngambil langkah apa, daripada selamanya kita ada di shadows gitu, kita nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah, terus juga menurut aku penting banget buat kalian tuh tahu batasan itu. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan gini, kayak tadi saya ngomong gitu kayak pas awal-awal juga gitu, kayak ya kita juga nggak bisa maksain orang ini buat suka sama kita walaupun orang ini juga udah nyaman sama kita gitu kan. Kayak tadi saya bilang kalau nyaman itu kan maksudnya nggak hanya nyaman sebagai pacar gitu, misalkan nyaman itu kan juga bisa sebagai temen, sebagai saudara, sebagai anak gitu kan juga bisa gitu. Ya nyaman tuh banyak bentuknya gitu. Jadi kalian juga bisa tahu batasan dan nggak salah paham gitu, salah mengartikan si rasa nyaman ini gitu loh. Jadi ya pokoknya kita nggak bisa maksain perasaan orang itu walaupun orang itu ngomong kayak dia udah nyaman gitu. Dan perlu diingat kalau kita tuh nggak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh guys. Kita nggak selalu mendapatkan seseorang yang kita inginkan walaupun kita ngerasa seorang itu udah perfect banget lah buat kita gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan berkata yang lain, ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Dan ya percaya aja kalaupun orang ini kayak kita ngerasa orang ini udah perfect banget dan pokoknya yang terbaik lah gitu, tapi percaya aja kalau misalkan Tuhan nggak mengizinkan kita sama orang itu, artinya masih ada lagi yang lebih baik buat kita. Betul. Gitu. Jadi jangan percaya pernah saja. Iya benar, percaya aja. Jangan pernah maksain hubungan itu, jangan pernah maksain rasa sayang atau rasa suka gitu ya, karena semua yang dipaksakan itu nggak baik guys. Benar. Oke deh kalau begitu, ya seperti biasa pula ya, aku dan Michelle nggak ada bosan-bosannya untuk ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk dengerin terus podcast ASKR, jangan sampai ketinggalan karena kalian akan rugi banget sih kalau misalnya ketinggalan podcast kita. Iya. Buat pendengar lama kita kan udah hafal lah ya podcast kita tuh uploadnya kapan aja, tapi tiap hari kan pendengar kita bertambah 1 juta ya sampai keluar negeri ini ya. Nah buat para pendengar baru kita yang masih bingung podcast ASKR uploadnya kapan aja sih,
kepada Michelle, boleh tolong disampaikan ya kapan aja podcast kita upload supaya para pendengar baru kita nggak ketinggalan. Boleh. Jadi sekarang itu uploadnya seminggu 2 kali gitu ya. Dan uploadnya itu hari Jumat dan hari Minggu. Hari Jumat itu di jam 6 sore dan hari Minggu di jam 8 pagi. Oke, itu ya guys, inget ya, seminggu 2 kali, dicatat, jangan sampai ketinggalan. Yes. Rugi banget dah, karena topik-topik yang kita bawain tuh pokoknya seru-seru dah, karena kalau sama Saina dan Michelle tuh semua jadi seru ya. Iya, bener banget sih. Dan kalau misalnya kalian mau request topik nih, atau kalian punya cerita yang mau disampaikan gitu, bisa banget. Kita menerima topik apapun itu selama tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan hal negatif lainnya ya. Dan untuk kalian yang punya cerita yang mau disampaikan, itu terjamin deh rahasianya. Nah, buat kalian yang penasaran, gimana sih caranya untuk merequest topik atau menyampaikan cerita pribadi gitu? Gimana sih Shil caranya supaya mereka bisa menghubungi kita? Jadi kalau misalkan nih kalian punya cerita atau punya topik-topik gitu ya, langsung aja gitu DM ke Instagram kita di apa sih kata remaja gitu ya, atau mungkin lebih nyaman DM ke kita masing-masing gitu ya. Misalkan mau ke Instagram aku atau ke Instagram Saina gitu. Jadi terserah sih kalian mau di mana aja. Dan bisa juga nih kalau kalian mau mungkin karena panjang gitu harus bikin attach file dan lain sebagainya. Kalian mau lebih formal lagi, boleh ke email kita juga gitu ya, di apasihkataremaja@gmail.com gitu. Jadi kita tuh pokoknya banyak banget sosial medianya, jadi untuk memudahkan kalian berkomunikasi gitu loh sama kita. Betul. Jadi biar nggak kebingungan gitu kan, aduh gimana nih caranya mau request topik, gimana nih caranya mau misalkan mau ngasih saran atau ngasih kritik, pendapat dan lain sebagainya. Jadi tinggal ketik aja apa sih kata remaja, karena semuanya tuh sama semua nama sosial media kita guys. Betul, karena kita mau memudahkan kalian ya, bukan untuk mempersulit tapi untuk mempermudah. Oke deh, kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Michelle yang sudah menjadi host bersama saya pada hari ini. Cukup sekian podcast kita pada hari ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.